Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Poppy Octavera. Saya Widya Iswara Ali Muda di BPSDM Provinsi Bengkulu. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai strategi pembelajaran pada agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas. Pada agenda ini, saya akan mengambil mata pelatihan manajemen pengawasan. Agenda pembelajaran PKP terdiri atas 4 agenda. Agenda pertama, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda 2, kepemimpinan pelayanan. Agenda 3, pengendalian pekerjaan. Dan terakhir agenda 4, aktualisasi kepemimpinan. Mata pelatihan manajemen pengawasan berada pada agenda 3, yaitu pengendalian pekerjaan. Pada mata pelatihan ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai deskripsi singkat mengenai manajemen pengawasan. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang manajemen pengawasan dan implementasi kebijakannya dalam sistem pemerintahan Indonesia sehingga mampu mencegah terjadinya kesalahan administratif dan kesalahan dalam penggunaan wewenang pada saat melaksanakan tugas guna mewujudkan good government di instansinya. Hasil belajar yang diharapkan, peserta mampu memahami konsep tentang manajemen pengawasan dan substansi pengawasan dalam kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, serta mampu menerapkannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencegah terjadinya maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang atau kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikator pembelajaran, peserta mampu 1. Menjelaskan konsepsi manajemen, 2. Menjelaskan konsepsi pengawasan, 3. Menjelaskan manajemen pengawasan, 4. Menjelaskan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, 5. Menjelaskan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, 6. Menjelaskan pemantauan hasil pengawasan, dan terakhir, ketujuh, menjelaskan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata pelatihan ini, yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah penyajian informasi secara lisan baik formal maupun informal. Metode ceramah merupakan penerapan dan penuturan secara lisan oleh penyaji terhadap peserta dengan menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian disampaikan kepada peserta. Metode selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pembelajaran di mana para peserta dihadapkan pada suatu permasalahan yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama-sama. Metode selanjutnya adalah metode presentasi, di mana para peserta menampilkan hasil diskusinya dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat memberikan informasi dan meyakinkan peserta lain serta menyampaikan pesan dan bahkan untuk melakukan penilaian. Selanjutnya, metode menonton video film pendek. Menonton film pendek ini yang berkaitan dengan permasalahan di lapangan. Metode ini diharapkan peserta mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Selanjutnya, metode tanya jawab. Metode ini merupakan cara pembelajaran yang dimana para penyaji mengajukan pertanyaan dan para peserta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyaji. Dalam metode ini, penyaji harus memperhatikan kesesuaian materi pembelajaran dengan metode yang akan digunakan. Kegiatan pertama diawali dengan pendahuluan. Aktivitas ini yang pertama adalah memberikan salam pada para peserta, memperkenalkan diri dan mengenal peserta, dan tidak lupa kita menyampaikan tujuan, proses, dan output hasil pembelajaran. Diawali bisa dengan ice breaking atau misalkan dengan permainan singkat, dan tidak lupa kita meminta jajak pendapat kepada peserta mengenai mata pelatihan manajemen pengawasan. Baiklah Bapak Ibu, kemudian kita masuk pada penyajian pertama. Di sini kita menjelaskan mengenai materi pokok konsep manajemen. Kita bisa awali dulu apa itu manajemen, lalu setelahnya kita menjelaskan hal-hal yang terkait dengan manajemen. Estimasi waktu yang digunakan selama 70 menit dengan metode pembelajaran, ceramah, presentasi, tanya jawab, dan nonton video film pendek. Menginjak pada penyajian kedua dengan materi pokok konsep pengawasan. Di dalamnya ada tentang pengertian dan tujuan azas-azas, jenis dan tahapan pengawasan. Di sana kita mengharapkan peserta merespon, memperhatikan, dan juga mengikuti aktivitas yang sedang kita lakukan.
dengan metode ceramah, nonton video, dan tanya jawab dengan estimasi waktu lebih kurang 70 menit. Menginjak pada penyajian ketiga, di sini materi pokoknya adalah manajemen pengawasan. Di dalamnya terdiri dari pengertian, unsur-unsur, tahapan manajemen pengawasan sebagai bagian dari manajemen pemerintahan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dengan metode pembelajaran, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Peserta diharapkan mampu mengikuti, menyimak, dan mampu merespon dengan cara bertanya atau menjawab dengan estimasi waktu kurang lebih 70 menit. Selanjutnya kita menginjak pada penyajian yang keempat. Di sini materi pokoknya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan atau SPIP. Di dalamnya terdapat kebijakan tentang SPIP, tujuan dan unsur-unsur SPIP, prinsip umum dan tahapan pelaksanaan SPIP, serta peran dan fungsi SPIP. Kita akan menggunakan metode ceramah, presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Estimasi waktu yang digunakan selama 70 menit. Dan saya harapkan Bapak Ibu peserta dapat memperhatikan, mengikuti aktivitas, menyimak, dan merespon berupa bertanya atau menjawab. Baik Bapak Ibu, sekarang kita menginjak pada materi kelima, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP. Di dalamnya kita akan mempelajari kebijakan tentang APIP, cakupan pengawasan APIP, perkembangan paradigma, serta peran dan tugas APIP. Kita akan menggunakan metode ceramah, presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Estimasi waktu yang dibutuhkan adalah lebih kurang 70 menit. Dan saya harap Bapak Ibu peserta dapat memperhatikan, dapat mengikuti aktivitas, menyimak, dan merespon dengan cara bertanya atau menjawab. Oke Bapak Ibu sekalian, menginjak pada penyajian ke-6, kita memasuki materi pokok pemantauan hasil pengawasan. Di sini diestimasikan waktunya sekitar 70 menit dengan metode diskusi. Jadi Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya kita bagi menjadi 5 kelompok dengan kasus yang berbeda-beda. Silakan pada setiap kelompok menganalisis sebab dan akibat dari permasalahan yang ditemukan, baik itu di instansinya ataupun di luar instansinya. Diharapkan pada sesi tanya jawab dan presentasi itu, peserta lainnya yang di luar kelompok merespon dengan cara bertanya atau menjawab. Masuk kita pada penyajian yang terakhir, yaitu penyajian ke-7 tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Di sini kita estimasikan waktunya selama 70 menit dengan metode yang sama dengan penyajian ke-6, yaitu diskusi. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok. Di sana dengan kasus yang berbeda, dipersilakan menganalisis kasus dari beberapa berita atau artikel yang memuat tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Oke Bapak Ibu, akhirnya kita masuk pada sesi penutupan. Di sesi ini kita menggunakan metode tanya jawab dan diskusi interaktif. Peserta diharapkan mampu menyimpulkan butir-butir atau pokok-pokok kesimpulan yang sudah dijelaskan mulai dari penyajian 1 hingga penyajian ke-7. Setelah itu peserta diharapkan dapat menyampaikan pendapat, saran atau masukan, dan memberikan kesimpulan pada akhir pembelajaran. Tidak lupa kita mengucapkan salam pada para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.